ナン君、アポロ君とつながった？かしら。母さんが来たけど。ホームズの目視録。Conan mencoba mengamati dan melihat petunjuk dari wristband milik Minerva. Dengan segera Conan menghubungi Apollo untuk bertemu dan menjelaskan jika Minerva adalah target pelaku. Dan kemungkinan besar Minerva telah mengetahui dari kertas yang diselipkan pada wristband miliknya jika dirinya adalah target pembunuhan. Maka dari itulah Minerva tidak memakai wristband favoritnya dan mencoba memberikan pesan melalui servis pada permainannya. Conan menawarkan diri untuk masuk ke dalam tiket milik Apollo. Agar tidak dicurigai pelaku, Conan meyakinkan Apollo dan semuanya jika ia akan melindungi Minerva. Conan segera masuk ke dalam stadion. Setelah melihat langsung permainan Minerva, kini Conan semakin yakin jika Minerva memang sedang berusaha menunjukkan pesan. Minerva membuat pesan braille atau pesan yang ditunjukkan untuk tunanetra melalui arah jatuhnya bola. Ibunya yang seorang tunanetra membuat Minerva dengan mudah membuat pesan itu. Setelah Conan susun dari petunjuk yang dibuat Minerva, maka membentuk kalimat help. Artinya Minerva berharap ada seseorang yang menolongnya. Sedangkan si pelaku yang duduk antara para penonton sambil memvideokan permainan tersenyum puas. Selanjutnya Conan berteriak sambil berkata, "I'll help you! Aku akan membantumu. Karena aku adalah murid Sherlock Holmes." Yang menarik semua penonton terutama Minerva yang yakin jika Conan telah mengetahui pesannya tersenyum. Walau ia mengira Conan hanyalah anak kecil, namun Minerva mencoba percaya pada Conan. Conan kembali membaca pesan braille Minerva dan kali ini membentuk kalimat game set dead mom. Seketika Conan tersadar jika tujuan pelaku sebenarnya bukanlah Minerva, melainkan ibunya Minerva. Hades merasa dendam pada ibunya Minerva karena kekalahan Minerva setahun yang lalu. Ketidakhadiran ibunya pada pertandingan Minerva menurutnya menjadi sebab Minerva kalah. Padahal Hades saat itu telah mentaruhkan seluruh uangnya. Conan kemudian teringat percakapannya dengan Apollo yang mengatakan jika kakaknya mendapatkan boneka beruang dari penggemarnya. Dan kini boneka itu tengah dipegang oleh ibu Minerva. Dan benar saja, Hades si pelaku ternyata sedang mengawasi boneka itu sambil merekam melalui handycamnya. Conan langsung menelepon Apollo dan menjelaskan jika Hades kemungkinan akan meledakkan Wimbledon melalui bom yang telah ia pasang pada boneka beruang yang kini berada pada pangkuan ibunya. Tidak ada jalan lain selain mencari tahu posisi Hades duduk dan kemudian menangkapnya sebelum usai pertandingan. Karena Hades berencana meledakkan stadion ketika permainan usai. Pada set terakhir, Minerva masih terus mencoba memberikan pesan kepada Conan melalui lemparan bola. Minerva bahkan hampir dinyatakan kalah oleh wasit, dan itu artinya Hades telah bersiap meledakkan bom. Namun Minerva mengajukan keberatan atas kekalahannya karena bola lawan ternyata keluar dan keberatan Minerva pun diterima. Alhasil pertandingan masih berlanjut dan Conan masih memiliki waktu untuk mencari pelaku melalui gerakan kepala penonton. Dan Conan berhasil menemukannya. Namun kini masalahnya Conan tidak dapat masuk dengan tiket yang ia miliki. Conan dihalangi oleh petugas. Beruntung ada seorang wanita berkacamata yang sebelumnya juga sering mengawasinya datang membantu Conan untuk masuk ke dalam. Wanita itu ternyata adalah Yukiko, ibunya sendiri yang datang menyamar. Dengan segera Conan masuk ke dalam stadion. Sedangkan Yukiko ternyata datang bersama Yusaku Kudo, suaminya yang tak lain adalah ayah dari Shinichi Kudo. Yusaku ternyata telah mengetahui semuanya, bahkan pemikirannya pun sama dengan putranya. Rencananya Conan akan diam-diam berjalan ke pelaku dan menembak bius ke leher pelaku sehingga pelaku tidak sadarkan diri. Namun belum sampai menembak, penonton di sampingnya malah menyapanya sebagai murid Holmes.
Alhasil menarik perhatian penonton lain dan juga pelaku. Merasa terhancam, Hades berniat segera meledakkan bom. Namun lemparan bola dari Minerva mengenai keningnya. Ditambah dengan tendangan bola dari Conan membuat Hades pingsan. Kemudian polisi datang dan mengamankannya. Sedangkan Kogoro tercengang mengetahui fakta bahwa Madam Diana, wanita yang membawanya ke London, adalah anggota kerajaan. Conan menemui ayah dan ibunya yang ternyata telah mengetahui dan telah memecahkan kode lebih dulu. Namun karena pelaku telah mengenali wajah Yusaku, membuatnya tidak dapat bergerak leluasa dan membiarkan Conan bergerak sendiri, namun tetap mengawasi, bahkan mengikuti putra mata wayangnya itu. Di lain sisi, Minerva akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Ketika diwawancara media, Minerva mengucapkan terima kasihnya kepada murid Sherlock Holmes. Namun yang membuatnya bahagia justru pesan email dari Ran. Seketika ingatan Ran melayang pada kejadian di depan telepon umum bersama Shinichi. Ketika Ran mengatakan apa yang Minerva ucapkan padanya tentang cinta adalah kosong, dan Ran juga meminta Shinichi untuk mengartikan perasaannya. Ran kemudian berlari dan Shinichi mengejarnya. Shinichi menangkap tangan Ran dan mengatakan jika Ran adalah kasus yang sangat sulit. Sekalipun Shinichi adalah Holmes, maka dia sendiri pun tidak akan mengerti pikiran dari seorang wanita yang sangat dia cintai. Dan mengenai kosong, Shinichi mengartikan jika kosong adalah permulaan dari segalanya. Shinichi juga meminta Ran untuk memberitahu kepada Minerva. Dan itulah pesan email yang Ran kirim pada Minerva. Dan membuat Minerva bahagia karena Ares akhirnya bersedia berjuang untuk masa depan mereka. Apollo dan Minerva ingin sekali berterima kasih kepada Conan. Namun Conan beralasan kepada Ran jika dia sudah kembali ke Jepang lebih dulu bersama Profesor. Tapi ternyata yang sebenarnya di belakang mereka, Conan yang telah kembali ke tubuh Shinichi bersama Profesor juga menunggu pesawat yang sama. Jadi sebenarnya kedatangan kedua orang tua Shinichi ke London adalah atas permintaan Haibara. Haibara meminta ibunya membawa obat tambahan karena khawatir Shinichi memakainya untuk bertemu Ran. Sesuai dugaannya ternyata benar, Shinichi melakukannya demi bertemu Ran. Dalam episode ini dapat kita ambil pelajarannya. Jangan menyalahkan kemalangan yang menimpa diri kepada orang lain. Karena sebenarnya kemalangan, kesusahan, dan penderitaan yang dialami adalah akibat dari kesalahan dan keserakahan atas diri sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.